dulu waktu masih menjabat, masih punya banyak kesibukan, suka bikin lagu. Nah, sekarang bareng nganggur kan malah nggak pernah bikin lagu. Lah laguku ora payu-payu. Nggak payu. Bukan, karena sekarang ganti. Hmm. Berkesenian itu harus naik, Oh. berganti-ganti. Sekarang kan harus punya banyak waktu untuk nulis lagu toh. Saya pindah melukis. Oh. Saya seringnya melukis itu ke tepi pantai. Wah, di pantai apa pemandangannya indah. Iya. Sebenarnya saya itu cita-citanya itu melukis burung camar yang saling bercengkrama. Oh, di lukisan Pak Mantan itu. Iya. Burung camar saling bercengkrama, tapi pas saya datang itu burung camarnya pergi terbang. Nah, tinggal gambar air tok biru gitu. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga. Wah, kok beberapa hari ini temanmu itu yang sering curhat ke sini ini nggak pernah ke sini lagi sekarang? Oh, teman saya itu toh. Iya. Itu kakak saya. Kakakmu toh? Ya, kakak mukanya aja mirip seperti pinang di belah kapak. Iya. Kapak apa gergaji? gergaji enggak itu tumpul tadi. Ya jangan kayak gitu. Dia itu banyak tugas. Kemarin tuh kan ceritanya mudik. Setelah mudik nggak boleh balik ke sini lagi karena di rumah di desa itu disuruh bajak sawah. Hah? Kebunnya melempem, diganti dia. Pak Mantan. Sebentar, bahas temanmu. Dia itu paling nggak balik ke sini karena mutung. Loh kok bisa? Lagi mbok sugih. Paling kalau ke sini kamu sugih. Bungkus Kak. Lawang namanya juga nggak pernah modal. Lawang di sini paling satu nyerempet duit, kedua suruh bayarin ini bayarin itu. Punya kakak nggak ada fungsinya. Cuma untuk apa itu? Menu-menuin kakak. Menu-menuin. Oh, biar kakaknya 2 lembar gitu. Iya, Yang banyak ditanya banget. banyak. Ini kok Janur Gunung, Mas mantan RT atau Pak mantan RT itu main ke sini. Loh, saya kan menyambangi warganya kan biasa toh. Kok warganya? Lah sampean itu kan seharusnya juga harus sadar diri gitu loh. Wong jabatan sudah dimiliki yang lain kok masih petentang-petentang sok. Wah. Saya itu punya rasa kepedulian yang tinggi. Jadi ketika sudah tidak menjabat pun rasanya masih menjabat. Itu kan karena saya peduli ke masyarakat. Kok peduli? Di tingkat RT ini masih saya peduli gitu loh. Itu peduli atau nggak punya muka sampean itu? Lah kok masih petentang-petenteng kayak gitu ya loh. punya muka. Malu saya juga punya, tapi kecil. Berarti kemaluan Bapak itu kecil. Gini, saya juga mau tanya. Anak sampean itu loh, yang dulu pernah jadi hansip. Lah kok ya disuruh keluar itu kenapa? Kan karirnya di hansip itu kan juga sudah jelas masih muda, gagah, ganteng. Dia itu ketuanya Hansip paling top, paling disiplin. Lah ya harusnya biar tetap di hansip aja toh. Loh, itu kan harus melanjutkan generasi. Hmm. Regenerasi dari saya ke anak saya. Yang tadinya ketua Hansip sama saya dulu juga ketua Hansip. Nah. Terus jadi RT. Lah, saya harap anak saya juga begitu. Berarti itu ambisinya, bukan ambisinya si anak, tapi ambisinya bapaknya gitu loh. Dia Ya tuh kasihan, sebagai orang tua itu harusnya mensupport dulu, biar istilahnya kalau buah itu biar mateng dulu gitu loh. ambisi itu kalau tidak didorong dari belakang, itu nggak timbul-timbul. Harus didorong ke belakang sampai kejelungup. Itu namanya sebagai orang tua itu bukan mendorong, tapi kalau bahasa Jermannya itu jelomprongke. Apa itu bahasanya? Jelomprongke itu. Jelomprongke itu adalah
Ya itu mendorong sampai kejelunget gitu kan. Dorong penuh dengan kekuatan. Iya. Powerful. Wah, gitu. Ya, Kalau nggak begitu, nggak maju-maju. ya nggak maju, tapi kan sekarang kan kasihan itu kalau di media sosial dimanapun berada itu malah dibully itu toh. Pakai mobil aja juga masih pakai atribut apa? Hansip. Hansip, terus pakai mobilnya juga masih dikasih sirine-sirine itu. Itu kan malah kasihan. Loh, bukan kasihan, itu menunjukkan anaknya Pak RT. Pak Gitu loh. mantan. Saya ralat Pak Iya, mantan. bener-bener Ini mantan RT. Pak mantan, tapi kok rasanya itu kok seperti Itu masih tadi jadi. loh, karena rasa kepedulian yang tinggi tadi. Alah, kepedulian apa ya, kalau anak belum saatnya jadi RT, nanti kalau jadi RT malah nggak bisa ngatur. Seperti jenengan dulu itu. Gimana? Dulu kan bangun itu apa? Ceritanya di RT kan sudah ada pas ronda, terus bangun aula pertemuan. Wah, idenya bagus, bikin aula pertemuan. Nyatanya apa? Itu malah melangkrak kayak gitu. Itu maksudnya kalau aulanya lebar, itu kan kalau kita kedatangan dari RT yang lain itu bisa berkumpul di situ, mengadakan perlombaan. Lah, ya itu bukannya mangkrak. Itu bukannya mangkrak. Kita kan buat bangunan baru. Buat bangunan bahwa kita pernah bercita-cita pengen punya bangunan. Tapi pertanyaannya, aula yang diharapkan itu jadi apa enggak? Itu belum jadi, bukan mangkrak. Oh, Belum bukan mangkrak, jadi. belum jadi. Belum jadi. Garis bawahi belum jadi. jadi. Terus dulu juga ceritanya apa itu? Bikin sirkuit. Wah. Loh, bagus toh. Sekarang jadi terkenal itu karena ide saya. Saya punya ide di RT ini kan tiap Agustus ada event. Nah, itu saya buat sirkuit balap karung. Loh, bagus kan ide saya? Wah, saya meletakkan batu pertama loh itu untuk pembangunan sirkuit itu. Nah, sekarang kan kalian baru nemu terkenalnya. Loh, nemu terkenalnya tapi kan yang melanjutkan, yang merealisasikan kan Pak RT yang sekarang. Lah, sampean itu meletakkan batu pertama. Ya, tapi saya nggak yakin yang meletakkan batu pertama itu Pak mantan RT. Ya saya Ya pasti tukangnya. Iya saya suruh, masa ya saya sendiri. Ya, lah, iya, itu. Gimana gengsi dong Pak RT. Nah, terus Pak RT. Dulu waktu sampean jadi RT itu siaran di mana itu? Ngelumpuk ke warga, bapak-bapak, ibu-ibu, Iya. sampai nangis-nangis gini. Nah, minta gaji RT naik dulu itu. Ya Pak, nggak malu. Lah wong rakyatnya aja nggak naik. Wong rakyatnya aja juga biasa-biasa aja. Saya itu sebenarnya nggak minta. Lah kok nggak minta gimana? Wong nyatanya mimpi-mimpi gitu loh. Loh, itu kan cuma curhat. Curhat bahwa kebutuhan RT itu juga banyak. Gitu loh. Juga saya kan sudah bekerja. Oh, gitu. Itu supaya ada timbal baliknya. Oh, curhat dulu itu. Ya saya kan sedikit baper. Baper kok dibanggakan di medsos. Ada masalah ini sampai tulis, yo kok kayak perempuan gitu loh. Dikit-dikit dibikin status, dikit-dikit dibikin status, bikin status kok sedikit-sedikit. Itu kan menunjukkan bahwa hati saya itu peka, sensitif, tapi terlalu sensitif. Akhirnya baper. Nah itu baper itu nggak bagus kok. Ini Pak mantan RT baper kok bangga gitu loh. Tapi kan selama saya menjabat jadi RT dulu, loh, itu masyarakat tak penuhi kebutuhannya. Nggak pernah ada demo-demo karena semua saya subsidinya nggak saya cabut, ya kan? Apa pernah dulu saya menaikkan itu minyak buat orek-orek itu apa pernah? Apa? Kerokan minyak itu? Buat kerokan itu saya naikkan harganya nggak pernah. Apalagi itu buat makani kambing, sapi, rumputnya saya naikkan harganya nggak pernah. Semua saya beri subsidi supaya masyarakat aman, Ya, ekonominya aman. ya aman soalnya biar sampean itu juga terlindungi. Terus dulu sampean kan juga akal-akalan toh. Apa? Ngumpulkan
anak-anak muda itu. Terus dibikin sebuah kumpulan. Sebuah apa itu, paguyuban atau apa. Sekarang begitu sampai sudah tidak jadi RT lagi, repot sendiri toh. Teriak-teriak, demo sana sini. Nah itu salahnya situ. Nah, itu salahnya waktu bikin- RT sekarang. Kok salahnya? Iya kenapa itu organisasi dibubarkan, itu lembaga perkumpulan hansip swasta itu kenapa dibubarkan? Hansip swasta. Lah ya dibubarkan toh. Nanti kalau akhirnya karena mereka nggak punya pekerjaan itu, saya kumpulkan itu kan terus jadi aman kan. Yang maling nggak ada, yang rampok nggak ada, yang main nggak ada. Karena saya kumpulkan jadi satu, gitu. Nah, tapi kan sekarang kan ya efeknya sekarang yang nerima sekarang. Sampaian itu leha-leha, enak-enak. Tapi terus dengan dibubarkannya itu kan sekarang dikit-dikit demo. Kasihan toh Pak mantan RT sekarang itu istilahnya itu nggak makan nangkanya tapi kena pulutnya, kena getahnya itu loh. Harusnya itu ya makanya saya itu mencalonkan anak saya supaya jadi RT baru. Wah, saya promosikan kemana-mana loh. Itu antara darwis itu saya titipkan anak Perkumpulan saya. Desa Wisma itu. Iya. Itu tapi saya malah ngelihatnya itu kan sebenarnya juga masih ponaan. Tapi kok saya itu malah kasihan ngelus dodo gitu loh. Mau gabung di Darwis ini nggak diterima. Di sini nggak ada yang mau. Ikut gang yang barat itu ditolak. Kan malah kasihan. Sebenarnya mereka itu tidak menolak. Mereka itu masih pikir-pikir. Pikir-pikir. Lah tapi kan waktunya sudah mepet kok pikir-pikir terus. Nanti kalau sudah final, wah malah malu sendiri. Pak mantan. Apa? Pak mantan itu kan dulu waktu masih menjabat, masih punya banyak kesibukan, suka bikin lagu. Nah, sekarang bareng nganggur kan malah nggak pernah bikin lagu. Lah laguku ra payu-payu. Bukan, karena sekarang ganti. Berkesenian itu harus naik, berganti-ganti. Sekarang kan harus punya banyak waktu untuk nulis lagu toh. Saya pindah melukis. Saya senangnya melukis itu ke tepi pantai. Wah, di pantai pemandangannya indah. Iya. Sebenarnya saya itu cita-citanya itu melukis burung camar yang saling bercengkrama. Di lukisan Pak mantan itu. Iya. Burung camar saling bercengkrama, tapi pas saya datang itu burung camarnya pergi terbang. Nah, tinggal gambar air tok biru gitu. Kalau gambar air itu nggak perlu jauh-jauh ke pantai, cuma sampean di sini dituang aja catnya itu udah jadi. Butuh inspirasi. Inspirasi dari bikin lagu, melukis. Besok terus kemarin juga pernah cita-cita jadi Bandung Bondowoso bikin candi nggak jadi itu. Itu bukan nggak jadi. Apa? Belum. Belum jadi. Iya, mbok menawa jadi tempat wisata. Peninggalan apa dikasih nama apa itu? Candi Gagal. Bagus loh itu. Ya, belum bagus. ada loh namanya. Ini mohon maaf loh Pak mantan RT. Saya kedatangan kakak saya. Kocret itu aja udah mumet. Tambah sekarang tamu nih sampean itu saya jadi mumet lagi. Aduh. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga